Halo para kaum rebahan, kaum wibu, dan pejuang quest harian. Kali ini gue mau ngebawain anime dengan MC paling glow up se-anime universe, Solo Leveling. Dulunya dia diremehkan, dijuluki hunter terlemah se-Korea. Tapi sekarang, cuma dengan satu tatapan bisa bikin monster nyungsep sendiri. Gimana ceritanya si cupu ini jadi raja bayangan? Berang-berang pakai hoodie? Mari kita gas brody. Di dunia ini, muncul gerbang ke dunia lain. Isinya monster, dungeon, dan semua hal yang biasa cuma ada di game. Tapi sejak itu juga, manusia mulai punya kekuatan. Ada yang jadi penyihir, tank, assassin, dan warrior. Dan ada juga kayak karakter utama kita, Sung Jinwoo. Hunter paling lemah, bahkan ayam geprek lebih tahan banting dari dia. Kita pertama kali ketemu Jinwoo waktu dia ikut raid di dungeon kecil. Padahal di daftar hadir dia tuh cuma pelengkap penderita. Dateng buat isi slot biar raid bisa jalan. Pas hunter lain bawa pedang gede, dia malah cuma bawa pisau kecil dan mental baja. Udah tahu dirinya cupu, tapi tetap nekat ikut biar bisa bayar biaya rumah sakit ibunya. Komentar dikit ya, ini MC paling realistis sih, rela babak belur demi keluarga. Respect. Nah, di raid itu juga muncul sosok penting, Johes. Dia ini penyembuh party. Kelihatannya kalem, tapi pas lihat Jinwoo berdarah dikit langsung panik kayak emak lihat anaknya jatuh dari sepeda. Johe dari awal udah kelihatan peduli, selalu nyuruh Jinwoo buat mundur. Tapi yang dia dapat, si Jinwoo malah makin maju ke depan. Udah tahu cupu, nekatnya nyalahin Naruto waktu nyelamatin Sasuke. Johe pun jadi saksi hidup betapa absurd dan keras kepalanya Jinwoo. Dan di balik rasa khawatir, pelan-pelan mulai tumbuh rasa... Ya, gitu deh. Buat yang shipping, ini tanda-tanda awal ya guys. Raid pertama aman-aman aja, sampai mereka masuk ke ruang kedua dungeon. Dan tiba-tiba, semua pintu ketutup. Muncul patung-patung raksasa, satu megang buku, satu megang instrumen, satu lagi megang mood buruk. Tiba-tiba, satu hunter keiris, satu kapel langsung KO. Patung gede tadi gerak dan mulai nyembur laser dari mata. Kaget? Jelas. Itu bukan dungeon biasa. Itu yang disebut double dungeon. Dan itu udah kayak neraka DLC. Semua panik, termasuk Johe. Tapi Jinwoo tenang. Karena dia udah sering panik sampai gak bisa panik lagi. Berdiri di depan kayak tank rang S, padahal masih rang E. Lalu dia nyadar, patung-patung itu gak nyerang kalau mereka nurutin aturan. Di tembok ada ukiran misterius yang kalau diterjemahin artinya kira-kira, sembahlah Tuhan. Puji dia dan jangan kabur kalau mau hidup. Dan yap, gak semua bisa taat. Satu-satu mereka dihajar sampai tinggal beberapa orang aja. Johe shock berat lihat teman-temannya satu persatu tumbang. Tapi yang bikin dia makin gak bisa napas, Jinwoo berdiri di depan buat ngorbanin diri. Jinwoo dihajar habis-habisan. Darah udah kayak sambal tumpah di lantai dungeon. Teman-temannya sudah tidak ada dan dia jadi persembahan terakhir sama patung dewa creepy itu. Udah kayak nasi kotak buat sesajen. Dan saat dia sudah hopeless, tiba-tiba langit dungeon kayak loading layar HP. Muncul pop-up misterius kayak notifikasi game. Selamat, kamu dipilih sebagai player. Mau menerima quest? Buset, ini bukan game, tapi kok ada misi kayak di RPG? Dia langsung pencet terima tanpa banyak bacot. Dan boom! Saat itu juga tubuh Jinwoo kayak di reset. Semua luka berhenti berdarah. Dan tahu-tahu dia bangun udah di rumah sakit. Belum sempat ngopi atau ngungkulin nyawa. 2 orang dari asosiasi hunter langsung datang buat wawancara. Mereka bilang dari semua orang yang masuk dungeon itu, cuma 6 orang yang selamat. Dan yang lebih mind-blowing, waktu guild macan putih datang buat evakuasi, mereka cuma nemuin Jinwoo. Tergeletak sendirian di tengah dungeon kayak korban lelah abis nonton drakor maraton. Jinwoo pun masih bengong. Soalnya setelah kejadian itu banyak banget notifikasi misterius muncul di atas kepalanya. Kayak pop-up spam. Quest dari yang tersedia.
Status diperbaharui. Kekuatan baru terdeteksi. Belum sempat dia uninstall sistem aneh itu, tiba-tiba sebuah dungeon muncul entah dari mana. Dan Jinwoo langsung teleport ke gurun pasir panas tanpa sunscreen, tanpa briefing, langsung dilempar begitu saja. Setelah kejadian itu di hadapan dia, notifikasi itu bukan hanya sebuah ilusi. Tapi dia bisa memasukkan stat seperti STR, EGI, VIT, dan IN. Ada inventory dan juga toko. Dunia berubah seperti kayak di game saja. Gak lama setelah menyelesaikan quest harian, dia dapat kunci untuk masuk ke portal. Di sana dia membunuh monster untuk berlatih dan menaikkan levelnya. Karena dia punya misi untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit dan menyekolahkan adik perempuannya. Setelah mengalahkan bos ular, dia pun dapat dagger yang terbuat dari taring bos ular itu. Besoknya, saat dia mau pulang dari rumah sakit, para perawat terkejut dengan perubahan diri Jinwoo. Dia menjadi sosok yang tampan dan berotot. Ini karena efek dari stat yang dinaikkan Jinwoo. Saat pulang ke rumah pun, adiknya yang bernama Jinah juga sempat terkejut. Terlihat dia sudah jatuh tempo untuk membayar sewa rumahnya. Dan jika mau dapat uang banyak, dia perlu masuk ke gate rank yang tinggi. Karena rank dia cuma E, jadi nggak bisa. Dia bisa saja jadi rank tinggi. Namun, Jinwoo nggak mau terlihat mencolok karena mau melindungi keluarganya. Dia akhirnya diajak masuk gate rank C oleh Hwang Dong-suk karena kekurangan member. Di sana pun ada Yoo Jin-ho, rank D. Dari armornya dia kelihatan seperti orang kaya. Member tersebut terdiri dari kelas C dan D tanpa healer. Akhirnya mereka berangkat menuju gate tersebut. Terlihat musuh mereka adalah para monster semut. Dengan mudah mereka menghajarnya, tapi gate tersebut tidak tertutup karena bosnya belum dikalahkan. Tak disangka, Jinwoo dan Yoo Jin-ho dijebak di ruangan bos dan ingin membunuh penggenap member agar bisa memonopoli jarahan mereka. Tapi ini Jinwoo dengan kekuatan yang baru. Dia dengan mudah mengalahkan bos laba-laba tersebut. Hang Dong-suk dan teman-temannya pun muncul. Quest darurat juga muncul dan misinya adalah membunuh Dang-sok dan teman-temannya. Dengan membabi buta, Jinwoo mengalahkan mereka dengan cepat. Setelah kejadian tersebut, Jinwoo dan Yoo Jin-ho terlihat akrab dan nongki bareng di sebuah kafe. Yoo Jin-ho menawarkan Jinwoo untuk masuk ke dalam guild ayahnya. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau dia hanya solo leveling, mungkin akan cepat untuk dirinya naik level dan bisa mendapatkan resource sendirian tanpa harus membadi ke guild. Sore hari saat di taman, dia kembali mendapatkan reward sebuah kunci yang masuk ke dungeon ranks S. Dan terdapat hadiah yaitu item Elixir of Life. Karena yakin item itu bisa menyembuhkan ibunya, dia langsung cus ke dalam dungeon tersebut. Di sana, dia dihadapkan oleh monster Cerberus dan bertarung mati-matian. Setelah mengalahkan monster itu, muncullah sebuah item yaitu formula untuk membuat Elixir of Life, yang dimana dia harus mengumpulkan 3 item agar bisa membuat Elixir of Life. Keesokan harinya, Jinwoo pergi untuk menyelesaikan sebuah gate. Tak disangka, tim dia adalah tim yang tempo hari membuat Jinwoo mendapatkan kekuatan barunya. Dia pun kembali bertemu Junhee. Mereka pun nampak merasa bersalah karena sudah mengorbankan Jinwoo saat itu.
Karena kekurangan member, datang pengawas asosiasi bernama Kang Tae-shik dan 3 narapidana untuk melengkapi tim tersebut. Dia menegaskan kalau situasi akan aman karena Kang Tae-shik setara rank B jadi bisa dengan mudah mengalahkan narapidana tersebut jika macem-macem. Terlihat flashback seseorang sedang berbicara kepada Tae-shik bahwa putrinya telah dilecehkan oleh 3 orang dan menyuap Tae-shik untuk membunuh 3 narapidana tersebut. Setelah memasuki gate, benar saja, Tae-shik sudah membunuh 3 narapidana tersebut. Namun kejadian itu diketahui oleh tim Jinwoo dan Tae-shik akan menggunakan alasan 3 narapidana memberontak dan membunuh semua tim Jinwoo. Merasa terpojok, tim Jinwoo pun akhirnya melawan Tae-shik. Tae-shik yang tidak tahu akan kekuatan baru Sun Jinwoo, dia pun hanya menganggap remeh dan merendahkan Jinwoo. Karena mendapatkan quest untuk membunuh Tae-shik, Jinwoo merasa lega dan dengan kecepatan kilat, dia mampu menancapkan dagger pada tubuh Tae-shik. Sorenya pihak asosiasi mendatangi mereka dan sadar bahwa Jinwoo tak mau membocorkan kekuatannya. Pak Sung beralasan bahwa dia dan Juhilah yang telah mengalahkan Tae-shik. Selanjutnya, manajer asosiasi Hunter memberitahu kepada Jinwoo agar berhati-hati karena adik Hwang Dong-suk mungkin akan memburu Jinwoo karena hanya Jinwoo lah yang selamat di gate tempo hari. Diketahui adik Dong-suk itu bernama Hwang Dong-sos adalah Hunter kelas S. Hukum pun tidak bisa apa-apa jika rank S sudah bertindak karena mereka adalah sosok mirip keajaiban dan malapetaka. Besoknya, setelah mendapatkan kunci dari gacha Jinwoo, dia masuk ke sebuah dungeon yang dimana Jinwoo tidak bisa keluar sebelum questnya selesai. Di sana dia bertemu dengan penyihir, kesatria pedang, dan monster. Musuh terus berdatangan. Sampai pada akhirnya dia membuka gerbang besar dan menemukan komandan kesatria yang bernama Igris si darah merah. Tanpa cacicu, Igris langsung menyerang Jinwoo. Dengan mudah dia berhasil membuat Jinwoo terpojok. Igris melempar Jinwoo ke singgasana kosong tersebut. Tak lama setelah mendapat pencerahan, Jinwoo langsung ngamuk dan dengan cepat menyerang Igris. Tak segera selesai, malah muncul banyak pasukan yang bersamaan menyerang Jinwoo. Tak kunjung selesai, ternyata ada penyihir yang memanggil pasukan tersebut. Tak hilang akal, Jinwoo membereskan penyihir yang memanggil pasukan itu duluan. Setelah mengalahkan penyihir duluan, benar saja pasukan tersebut tak lagi muncul. Dan dengan mudah, Jinwoo menyerang pasukan yang tersisa. Tak lama kemudian muncul notifikasi yang dimana Jinwoo mendapatkan job Necromancer, dimana dia bisa membangkitkan lawan yang sudah dikalahkannya. Kabut dan asap keluar menyelimuti tempat tersebut. Dan yah, keluarlah notifikasi tiap musuh yang sudah Jinwoo kalahkan tadi. Setelah dia mengatakan race, pasukan itu satu persatu bangun dan akhirnya Jinwoo membangkitkan kesatria merah Igris dan menjadikannya pasukan utama dia. Dan, yap, solo leveling 1 berakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya. Ciao!